Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Badriyah, saya dari Prodi Bahasa Indonesia, kuliah di STKI PPGRI Bangkalan. Di sini saya akan membacakan dongeng yang berjudul Abdul Halim dan Sang Guru Pondok. Jadi kisah ini bermula ketika Halim itu adalah anak orang yang tidak mampu sama sekali. Keluarganya Halim itu sangat memprihatinkan, di mana dia itu makan seadanya, minum juga seadanya, dan tidak punya pakaian yang bagus. Dan keluarganya itu hanya seorang petani, petani pisang, dan petani tanaman-tanaman lain. Pada suatu ketika, si Abdul Halim ini sangat-sangat menginginkan atau mempunyai cita-cita mondok di salah satu pondok yang bisa dibilang sangat-sangat terkenal dan sangat banyak santrinya. Di sana di pondok itu bukan tidak ada orang yang tidak mampu, tapi banyak sekali orang-orang kaya, orang-orang berkecukupan yang disekolahkan atau dipondokan di sana. Saat itu Halim berkata pada ibunya, "Ibu, aku ingin sekali mondok di pesantren Pak Guru itu." Dia menyebut seorang guru yang sedang berjalan berolahraga di tempatnya Halim tersebut. Lalu ibunya menjawab, "Anakku, apa yang bisa kita bayarkan? Kita tidak punya biaya untuk membuat kamu sekolah di sana, untuk membuat kamu menimba ilmu di sana." Namun Halim terkekeh, dia tetap ingin sekali berkuliah. Maksudnya mondok di tempat Pak Guru itu. Lalu ibu itu sangat kasihan sekali pada Halim. Lalu Halim berkata, "Tidak apa ibu, aku hanya ingin menimba ilmu di sana. Apakah tidak ada rasa kasihan pada guru itu agar aku bisa mondok di sana meskipun aku kekurangan biaya? Apa ibu tidak bisa memberitahunya bahwa aku tidak punya apa-apa?" Seperti itu. Setelah itu ibu berpikir panjang. Dia lalu berkata, "Baiklah Halim, kalau memang itu keinginanmu, semoga Allah selalu menyertaimu. Ibu akan berusaha agar kamu bisa mondok di pondok pesantren guru tersebut." Setelah itu, beberapa hari kemudian, ibu itu hanyalah seorang petani. Dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya sesuatu yang bisa dibuat untuk dijadikan transaksi, apalagi membayar suatu pendidikan. Ibu itu hanya bisa memakan hasil panennya saja. Setelah itu dia melihat satu pohon nangka yang sangat besar dan mungkin bisa dibilang setelah 2 hari nangka itu akan matang. Lalu ibunya tadi itu berkata, "Baiklah Abdul Halim, jika kau ingin mondok di pondok pesantren guru itu, maka ibu akan mengatakanmu lusa." Ibu itu menunggu dan dia berpikir, dia hanya punya satu nangka. Dan jika nangka itu diberikan pada guru tersebut, maka keluarganya tidak akan makan apa-apa. Sedangkan Halim mempunyai adik yang sangat kecil-kecil dan membutuhkan asupan makanan. Setelah berpikir panjang, maka ibu tersebut mengambil kesimpulan bahwa dia akan memotong nangka itu menjadi 2 bagian, di mana satu bagian untuk guru tersebut dan satu bagian untuk keluarganya, di mana nangka yang separuh tersebut dijadikan sebagai proses pembayaran untuk pondok yang Halim daftar. Setelah itu, maka nangka itu sudah matang dan sudah dipotong oleh ibunya. "Ayo Halim, kamu ikut ibu, kita pondok sekarang."
Halim sangat senang karena ibunya sudah mempunyai uang untuk dia mondok di tempat guru tersebut yang diidolakan Halim. Setelah dia pergi ke pondok dan dia berkata pada guru itu, "Bapak, saya ingin menyekolahkan anak saya di sini. Dia ingin sekali mondok di sini. Saya ingin eh, agar sampean bisa mendidik anak saya dan menganggapnya sebagai anak sendiri dan membimbingnya menuju surganya Allah." Lalu ibu tersebut langsung pada intinya dia bilang, "Saya tidak punya apa-apa. Dan Halim pun juga bukan anak orang yang berpunya. Saya makan sekarang, besoknya saya tidak tahu mau makan apa. Jadi saya di sini hanya punya nangka, hanya punya satu nangka dan saya bagi dua untuk dijadikan makanan untuk anak saya yang separuhnya dan yang separuhnya saya serahkan pada bapak untuk dijadikan sebagai transaksi pertukaran ilmu pada anak saya." Saya tuh bapak guru itu terdiam. Dia tuh tidak menyangka bahwasannya ibu itu hanya memberikan dia buah nangka yang hanya separuh untuk dijadikan eh, sebagai mata uang untuk dijadikan Halim sebagai muridnya. Lalu bapak itu setuju. "Baiklah Bu, tidak apa-apa. Yang penting Halim bersungguh-sungguh belajar di pondok ini." Lalu setelah itu ibu pulang. Setelah mengantarkan Halim dan menitipkannya pada Bapak Guru, ibu itu pulang. Ketika pulang dan pelajaran berlangsung dalam kelas, si bapak tadi, ustadz tadi, guru tadi itu menjadikan nangka tersebut sebagai sebuah olok-olok. Sebuah olok-olok di mana bapak itu bilang bahwasannya, "Oh, kalau kamu gitu, Cong, berarti kamu itu bismillahnya nangka separoh, Cong. Bismillah nangka separoh, Cong." Dia bilang gitu. Kata orang Madura itu bismillah nangka separoh itu yaitu nangka separuh gitu. Setelah beberapa lama, setiap kali anak itu saking pengennya mondok, itu dijadikan sebagai amalan bagi dia. Jadi setiap hari dia pakai baju, dia bilang bismillah nangka separoh. Dia pakai sandal, bismillah nangka separoh. Dia bepergian, dia bilang bismillah nangka separoh. Dia intinya setiap hal yang dilakukan untuk pertama kalinya maka dia akan mengucapkan bismillah nangka separoh seperti yang dijelaskan oleh guru tersebut. Selang beberapa lama maka terjadilah banjir di pondok tersebut. Banjir itu mungkin bisa dibilang tsunami. Banyak banget yang airnya menguap sampai ke atas gitu. Dan sebagai seorang guru, sebagai seorang kiai, banyak sekali surat-surat, bacaan Al-Quran, dan mungkin amalan-amalan yang disampaikan oleh guru-guru, murid-murid di sana, yang notabene-nya kaya, pintar, dan lain sebagainya. Tapi tidak ada yang bisa tembus ke atas gitu. Tidak ada yang bisa menyeberangi dari air tersebut. Tapi si Halim itu hanya bermodalkan dengan nangka separuh. Dia bisa menyelam ke atas. Dia bisa ke atas lalu dia mengambil sebuah perahu. Lalu setelah itu dia dijadikan sebagai kendaraan untuk menyelamatkan guru dan teman-temannya. Disitulah guru itu penasaran, "Apa amalan kamu, Halim, sehingga kamu bisa sakti seperti ini?" Lalu Halim menjawab, "Seperti yang kau katakan, Guru, aku hanya bilang bismillahirrahmanirrahim." Di situ guru itu uh, ber apa namanya ya tidak menyangka seperti itu. Lalu guru itu bilang, uh, apapun yang menjadi keyakinan kita itu adalah hal yang sangat baik, itu adalah hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan dengan kita itu baik. Terima kasih.